Oke, kita lanjutkan kembali. Kita sudah sampai ke pembahasan soal nomor 3 yang bagian A. Jadi coba perhatikan di sini untuk pembahasan soal nomor 3, kita bahas yang bagian A terlebih dahulu, yaitu menentukan panjang gelombangnya. Panjang gelombang cahaya yang digunakan. Atau lambda ya, kita simbolkan sebagai lambda. Nah, untuk menghitung panjang gelombang, itu bisa menggunakan persamaan ini. Coba perhatikan di sini, mana sih persamaan yang akan kita gunakan, yaitu di sini jarak celah dikali dengan P, jari-jari celahnya, kemudian dibagi dengan jarak layar ke celah atau jarak sumber ke celah, itu sama dengan ordenya ya. Ordenya dikali dengan panjang gelombangnya. Di sini. Orde dikali dengan panjang gelombang. Nah, dari sini, persamaan ini kita dapat menentukan persamaan untuk menghitung panjang gelombangnya, yaitu lambda atau panjang gelombang sama dengan D dikali P. Nah, P di sini yaitu jari-jari pada orde kedua ya. P2 itu sama dengan L, jarak sumber ke layar dibagi dengan ordenya. Oke, dikali dengan ordenya maksud saya. Oke, di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponen ini, karena sudah diketahui ya dari soal nomor 3 tadi. Oke, langsung aja kita operasikan. Lambda itu sama dengan D-nya, jarak celahnya, itu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Kemudian dikali dengan jari-jari, orde kedua, itu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian dibagi dengan jarak sumber ke layar, itu sebesar 1,25 meter. Kemudian dikali dengan ordenya, itu sebesar 2 ya. Kayak di sini, lambda atau panjang gelombang itu sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 7 meter kuadrat dibagi dengan 1,25 dikali 2. Itu sebesar 2,5 meter. Oke, maka kita peroleh besarnya panjang gelombang itu sebesar 15 dibagi 2,5. Sebesar 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, ini untuk nilai panjang gelombangnya. Kita lanjut ke bagian yang B. Bagian B, itu yang ditanya jari-jari fringy terang orde ketiga dari pusat. Jari-jari fringy terang orde ketiga. Ketiga dari pusat. Nah, ini kita simbolkan ya di awal tadi sebagai P3 karena orde ketiga. Oke, ini sama menggunakan persamaan yang bagian 3A tadi ya, yaitu di sini jarak celah dikali dengan jari-jari fringy orde ketiga dibagi dengan jarak sumber ke celah itu sama dengan ordenya dikali panjang gelombang. Nah, di sini karena yang ditanya jari-jari fringy terang orde ketiga, berarti di sini P3 itu sama dengan ordenya dikali panjang gelombang dikali dengan jarak sumber ke celah, kemudian dibagi dengan jarak celahnya. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung jari-jari fringy orde ketiga. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya ya, karena sudah diketahui nih nilai dari masing-masing komponen ini. Oke, berarti di sini P3, jari-jari orde ketiga dari pusat, itu sama dengan, ordenya berapa? Ordenya di sini 3 ya sekarang. 3 dikali dengan panjang gelombangnya berapa? Yang udah kita cari nih. Ini, yang di bagian A, itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 7.
kemudian dikali dengan jarak sumber ke celah, itu sebesar 1,25 meter. Oke, dibagi dengan jarak celahnya, itu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Oke, maka di sini P3 itu sama dengan, sini ya, 3 di sini habis dibagi berarti 6 dikali 1,25. Itu sebesar 7,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, meter ya. Ini tadi ada meternya juga. Oke. Atau boleh kita konversi ke dalam satuan cm. Berarti di sini P3 sama dengan 7,5 cm. Oke, ini besarnya jari-jari fringy terang orde ketiga dari pusat. Nah, selanjutnya kita bahas yang bagian C. Coba diperhatikan di sini. Yang C itu jarak pisah fringy. Jarak pisah fringy atau cincin ya. Terang pertama dan kedua. Dalam kurung delta P. Nah, untuk menghitung jarak pisah fringy terang pertama dan kedua atau delta P, ini bisa menggunakan persamaan ini. Delta P sama dengan panjang gelombang dikali dengan jarak layar ke celah yang dibagi dengan lebar celahnya atau jarak celahnya. Oke. Karena ini sudah diketahui ya nilai dari komponennya, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Berarti di sini delta P sama dengan panjang gelombang itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ini nilainya yang sudah kita hitung di bagian A tadi. Kemudian dikali dengan jarak layar ke jarak sumber ke celah atau jarak layar ke celah itu sebesar 1,25 meter. Kemudian dibagi dengan D-nya, jarak celahnya. Itu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 meter. Oke, di sini berarti delta P sama dengan ya 6, berarti di sini sisa 2. Yaitu 2 dikali 1,25. Terus kita peroleh nilainya 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Atau boleh kita konversi ke dalam satuan cm, jadi 2,5 cm. Oke, ini untuk solusi dari soal nomor 3 bagian C. Udah kita bahas ya, pembahasan untuk soal nomor 3 dari yang A, itu menghitung panjang gelombang cahaya, kemudian yang B, jari-jari fringy terang orde ketiga dari pusat, dan yang C, jarak pisah fringy terang pertama dan kedua. Nah, sampai di sini bisa mengikuti semua untuk soal nomor 3. Ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Bisa semua ya mengikuti? Bisa, Kak. Baik. Nanti kalau ada yang bingung atau kurang jelas atau ada yang ditanyakan bisa langsung disampaikan aja ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 4, saya bacakan soalnya. Jarak antara minimum pertama dan kelima dari pola difraksi celah tunggal adalah 0,35 mm dengan jarak layar itu 40 cm dari celah. Nah, saat cahaya dengan panjang gelombang 550 nanometer digunakan. Nah, yang A itu tentukan lebar celahnya. Kemudian yang B itu menghitung sudut theta dari difraksi pertama minimum. Oke, kita bahas di sini.
untuk solusi dari soal nomor 4. Seperti biasa ya, kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya. Oke, di sini kita tulis diketahui jarak layar dengan celah kita simbolkan sebagai D besar. Ini ya, jarak layar dengan celah 40 cm. Kemudian jarak minimum pertama dan kelima dari pola difraksi celah tunggal adalah 0,35 mm. Nah, 0,35 mm ini kita simbolkan sebagai delta Y. Jadi jarak celah minimum pertama dan kelima sebesar 0,35 mm. Kemudian di sini panjang gelombangnya atau lambda itu sebesar 550 nanometer. Nah, coba dilihat di sini, ini sudah kita tulis ya, yang diketahui dari soalnya. Ada D, delta Y, sama lambda. Nah, ini kan beda semua nih. Satuannya ada sentimeter, meter, dan nanometer. Kita pilih satu satuan yang akan kita gunakan untuk menghitung atau mengoperasikannya nanti. Nah, kita pilih di sini satuannya meter. Jadi kita konversi ke dalam satuan meter semua ya. Di mana di sini 40 cm itu setara dengan, oh ya maaf, kita gunakan satuan milimeter aja ya, semua milimeter semua. Berarti di sini 40 cm itu setara dengan konversi lagi. Kemudian di sini 550 nanometer kita konversi ke dalam satuan milimeter. Berarti 550 ini ya, 500 kebiasaan. Oke, ditunggu sebentar ya. Sedang bermasalah laptop saya. Baik, Kak.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini tadi kita sudah sampai soal nomor 4 ya. Di mana yang diketahui itu delta Y, lambda sama D-nya, yaitu dari jarak layar ke celah. Nah, di sini kita menggunakan konversi satuan milimeter ya, yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan perhitungannya nanti. Yaitu lambda itu 550 nanometer sebesar atau setara dengan 550 kali 10 pangkat minus 6 milimeter. Kemudian 40 cm ini kita konversi ke dalam satuan milimeter, itu setara dengan 400 mm. Nah, ini yang diketahui dari soal nomor 4 sudah kita tulis. Ya. Kemudian kita tulis apa sih yang ditanya dari soal nomor 4 ini. Nah, yang A itu lebar celah. Lebar celah di sini kita sepakati, kita simbolkan sebagai A kecil. Kemudian yang B itu ditanya sudut theta dari difraksi pertama minimum. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 4 ini. Kita mulai dari bagian A terlebih dahulu. Di sini yang A, lebar celah. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan untuk lebar celah itu menggunakan persamaan ini ya. Jadi untuk menghitung jarak yang memisahkan antara minimum pertama Nah, jadi di sini minimum pertama M1 itu sama dengan 1. Dan minimum Nah, tadi kan di soal itu diketahui bahwa di sini ya, jarak minimum pertama dan kelima. Berarti di sini minimum pertamanya M1 itu sama dengan 1 dan minimum kelima di sini itu sebagai M2-nya. M2 itu sama dengan 5. Oke, maka jaraknya yaitu bisa menggunakan persamaan ini. Delta Y sama dengan D, jarak layar ke celah dikali delta sin theta. Sin theta. Oke, nah di sini. Oke, sebelumnya kan sudah kita tahu ya, sudah perkenalkan persamaan ini kan. A, lebar celah dikali sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Nah, di sini sin theta berarti sama dengan M dikali lambda dibagi A. Nah, sin theta ini akan kita substitusi dengan persamaan ini. Jadi di sini D sama dengan delta sin theta itu sama dengan M dikali lambda dibagi A. Gitu ya. Nah, delta Y sama dengan D dikali D dikali lambda dibagi A dikali delta M. Nah, di sini berarti D dikali lambda dibagi A. Nah, delta M itu apa? Minus M2 dikurang minus M1. M2 minus M1. Gitu ya. Nah, maka kita dapat menentukan persamaan untuk menghitung lebar celahnya. Berarti di sini lebar celahnya yaitu A sama dengan D dikali lambda dibagi delta Y dikali dengan delta M-nya. M2 dikurang M1. Oke, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung lebar celahnya. Nah, ini kan udah diketahui nih nilai dari masing-masing komponen ini. Tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Berarti di sini lebar celah sama dengan D, jarak layar ke celah itu sebesar
400 mm, kemudian dikali panjang gelombangnya sebesar 550 kali 10 pangkat minus 6 mm, kemudian dibagi dengan delta Y-nya sebesar 0,35 mm. Oke, itu dikali dengan M2. M2-nya berapa? M2-nya 5, M1-nya 1. Oke, sama dengan di sini ya. 400 dikali 550. Itu sebesar 220.000. 220 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 6 milimeter kuadrat. Dibagi dengan 0,35 mm. Oke. Dikali ini 5 minus 1 kali 4. Nah, maka akan kita peroleh nilainya, besarnya nilai lebar celah itu sebesar 220 dikali 4 ya, dibagi dengan 0,35. Itu sebesar 2514 kali 10 pangkat minus 3 milimeter. Oke, atau setara dengan 2,5 milimeter. Nah, ini lebar celahnya. Oke, setelah itu kita bahas yang bagian B ya. Yang bagian B, sudut theta difraksi pertama minimum. Hitung sudut theta dari difraksi pertama minimum. Oke. Untuk menghitung sudut theta dari difraksi pertama minimum, kita menggunakan persamaan ini yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu A lebar celah dikali sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Berarti di sini sin theta itu sama dengan M dikali lambda dibagi lebar celahnya. Oke, berarti di sini sin theta sama dengan, ini kan udah diketahui nih nilai dari masing-masing komponennya. Tinggal kita masukkan aja ya. Karena di sini kita menghitung sudut theta dari difraksi pertama minimum, berarti kita menggunakan M-nya itu sama dengan 1. Ya. Berarti di sini nilai M-nya itu sama dengan 1, kemudian dikali dengan nilai panjang gelombangnya sebesar 550 kali 10 pangkat minus 6 mm, kemudian dibagi dengan nilai lebar celahnya yang udah kita cari sebelumnya nih di bagian A sebesar 2,5 mm. Oke, berarti di sini sin theta sama dengan 1 dikali 550 sebesar 550 kali 10 pangkat minus 6 mm, kemudian dibagi 2,5 mm. Oke, maka kita peroleh besarnya sin theta itu sama dengan 550 dibagi 2,5 sebesar 220 kali 10 pangkat minus 6 atau setara dengan sin theta itu setara dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, ini untuk solusi dari soal nomor 4 bagian B. Sampai di sini bisa mengikuti semua ya untuk solusi pembahasan soal nomor 4. Celahnya dan yang B, sudut theta difraksi pertama minimum. Oke, bisa semua? Ya, Kak.
Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, bahas soal nomor 5. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 5, saya bacakan soalnya. Diketahui celah dengan lebar 1 mm, diterangi oleh cahaya dengan panjang gelombang sebesar 589 nanometer. Nah, di sini dapat kita lihat pola difraksinya pada layar 3 meter jauhnya. Berapakah jarak antara dua difraksi pertama di sisi yang sama dengan maksimum difraksi pusat? Oke, kita bahas untuk soal nomor 5. Sebelum itu, kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Oke, seperti biasa ya, kita tulis diketahui dari soalnya. Di sini, diketahui kemudian di sini pola difraksi pada layar 3 meter jauhnya. Jadi jarak layar ke celah kita simbolkan sebagai D besar itu 3 meter. Nah, ini sudah semua kita tulis yang diketahui dari soalnya. Ini juga sama ya, satuannya beda-beda, ada milimeter, nanometer, dan meter. Nah, kita di sini kita konversi hanya satu satuan yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan atau menghitung nanti. Nah, kita pilih satuan meter ya. Jadi di sini 1 mm kita konversi ke dalam satuan meter, berarti 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian di sini 589 nanometer itu setara dengan 589 kali 10 pangkat minus 9 meter. Nah, kemudian 3 meter tetap ya, 3 meter. Nah, selanjutnya kita tulis apa sih yang ditanya dari soal nomor 5 ini. Yang ditanya adalah jarak antara dua difraksi pertama. Jarak antara dua difraksi pertama. Di sisi yang sama dengan maksimum difraksi pusat. Oke. Kita bahas ya untuk solusi dari soal nomor 5. Coba perhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 5. Nah, jadi di sini kita akan menentukan dulu nih jarak layar untuk pola minimum pertama, kemudian kita menentukan jarak celah dari pola minimum kedua gitu. Baru kita akan menentukan jarak antara dua minimum tersebut seperti itu. Nah, di sini sebelum itu kita perlu menentukan posisi sudut minimum pertamanya. Di sini kita menghitung posisi sudutnya dulu ya. Menentukan posisi sudut minimum pertama. Ke sisi maksimum pusat. Nah, karena di sini posisi sudut minimum pertama, berarti kita tetapkan ya, kita sepakati untuk menetapkan M-nya itu sama dengan 1 di sini. Oke.
Oke, kita lanjut. Ini menggunakan persamaan yang sudah kita ulas sebelumnya, yaitu di sini ya. A sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Berarti di sini sin theta itu sama dengan M dikali lambda dibagi lebar celahnya. Karena yang ditanya ini adalah posisi sudut, berarti di sini theta ya. Theta itu sama dengan arcus dari sinus M dikali lambda dibagi lebar celahnya. Oke. Sini 1, theta 1 ya. Sudut minimum pertama. Oke. Berarti di sini theta 1 itu sama dengan arcus sinus dari M-nya berapa? M-nya 1 nilainya. Oke, dikali dengan panjang gelombangnya. Berapa panjang gelombangnya? Diketahui dari soal itu sebesar 589 kali 10 pangkat minus 9 meter. Oke, kemudian dibagi dengan lebar atau lebar celahnya ya. Lebar celahnya itu 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, berarti di sini kita peroleh besarnya posisi sudut minimum pertama itu kalau kita hitung dengan kalkulator itu sebesar 5,89 kali 10 pangkat minus 4 radian. Oke. Ini. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung posisi sudut minimum pertamanya, kita baru menghitung jarak layar pola minimum pertama. Gitu. Sini ya, jarak layar dari